Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, dalam Riak Sabda edisi 12 Februari tahun 2024. Pada hari ini, gereja memperdengarkan kepada kita bacaan dari Injil Markus, bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil suci pada hari ini berbicara tentang Yesus dalam dialog dengan orang Farisi, dalam perjumpaan dengan orang-orang Farisi, mereka bersoal jawab. Dan orang-orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Akan tetapi, jawaban Yesus sangat-sangat jelas. Pada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanda memang kadang menjadi hal yang amat fundamental, hal yang amat penting. Bagaimana dengan tanda, seseorang bisa lebih percaya akan sesuatu. Bagaimana dengan tanda, sebuah pernyataan lisan diberikan pembuktian. Tanda itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Akan tetapi dalam konteks Injil Markus, apabila kita membaca awal Injil Markus, Markus bab 1, sampai dengan Injil pada hari ini, Markus bab 8, kita akan menjumpai bagaimana Yesus sudah membuat banyak sekali tanda sebetulnya. Lewat pengajaran, lewat mujizat-mujizat, lewat penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus. Tentu orang Farisi mendengar, tentu orang Farisi melihat, tentu ada banyak suara berseliweran tentang karya-karya agung yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mau membuka hati. Mereka masih dalam posisi hati yang degil, dalam posisi degil hati, yang tidak mau peduli dengan karya-karya agung yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya mereka mencoba Yesus dengan bertanya, meminta tanda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin secara sadar atau juga tidak sadar, dalam kehidupan kita menjadi degil hati, sama seperti orang Farisi, yang tidak mau peduli akan tanda-tanda, tidak mau peduli akan karya-karya agung yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yang tidak mau percaya dan tidak meyakini penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Injil pada hari ini, kita semua diingatkan kembali dan juga disadarkan bahwa Allah menyelenggarakan hidup kita lewat hal-hal kecil dalam hidup kita, lewat sesama kita, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita, Allah menyelenggarakan kita. Hal-hal yang dikerjakan Yesus, mujizat, penyembuhan, dan lain-lain, mengalir dari belas kasih-Nya. Tentu hal yang serupa juga mengalir kepada hidup kita, bahwa belas kasih Allah mengalir juga untuk hidup kita. Untuk itu, kita semua diundang, diajak untuk senantiasa peka terhadap karya Allah dalam diri kita, terhadap penyelenggaraan Tuhan atas hidup kita, lewat hal-hal kecil, lewat sesama kita, dan juga lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami sehari-hari. Kita diajak untuk senantiasa mau berefleksi diri. Kita diajak untuk senantiasa mau masuk kembali ke dalam diri kita, untuk merenungkan dan melihat hidup kita waktu demi waktu, bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Dan kita juga diundang untuk selalu menyadari berkat Tuhan atas diri kita, atas hidup kita, atas keluarga kita. Kita diundang untuk menyadari. Kita juga diundang untuk silakan menikmati berkat Tuhan, berkat belas kasih Tuhan. Dan kita juga diundang untuk mensyukuri, untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita bersama-sama berjuang agar kita tidak mempunyai hati yang degil, sama seperti orang Farisi yang tidak mau peduli akan karya-karya agung, akan penyelenggaraan Tuhan dalam diri sesama mereka, dalam hidup mereka. Mari kita mohonkan berkat Allah agar Roh Kudus senantiasa menyinari hidup kita, agar Roh Kudus senantiasa membantu kita untuk menyinari bahwa Tuhan bekerja atas hidup kita, bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita lewat belas kasih-Nya. Dan mari kita imani bahwa belas kasih Allah senantiasa mengalir dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.